termasuk tentu stadion. Yang pasti besok saya bersama PSSI sudah akan rapat pembentukan panitia U17. Karena waktunya ini kan tinggal 4 bulan. Ya, tetapi tentu fundamental persiapan sebenarnya kan kita sudah lakukan sebelumnya. Apakah persiapan perbaikan infrastruktur, lalu keorganisasian, sebenarnya kan sudah ada polanya. Tinggal kita switch menjadi U17. Nah, saya sangat terbuka arahan Bapak Presiden untuk melihat juga beberapa stadion yang memang standarisasinya sudah bisa. Tetapi itu yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, tentu FIFA akan meninjau ulang. Karena jangan sampai nanti stadion yang kita usulkan tentu tidak sesuai dengan standarisasi. Termasuk tadi stadion JIS, ya, pasti kita akan cek. Ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Ketua PSSI Erick Thohir dan Presiden Jokowi mengatakan jika Jakarta International Stadium akan dipertimbangkan menjadi venue Piala Dunia U17. Bersama gue Kakak Vina, Agen Center. Kita bahas dalam Point of Center. Masih ingat kan dengan rencana Piala Dunia U20 yang akhirnya gagal diselenggarakan di Indonesia dengan segala dramanya? Dan tentunya masih ingat juga jika Jakarta International Stadium tak dimasukkan dalam stadion yang akan menggelarnya. Padahal kurang berstandar FIFA, gimana lagi sih di sini? Ya, meskipun belum berstandar PSSI. Setelah sebelumnya gengsi untuk menggunakan JIS, namun kini JIS disebut-sebut menjadi stadion yang akan dipertimbangkan untuk gelaran Pildun U17. Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan digelar November hingga Desember mendatang. Namun sayangnya Stadion GBK udah duluan di-booking oleh promotor konser Coldplay yang akan digelar November mendatang juga. Di mana tanggalnya bersisian dengan Piala Dunia. Dan mau nggak mau nih, pemerintah harus mengganti venue sebagai kick-off pertama Piala Dunia tersebut. Maka disebutlah JIS atau Gelora Bung Tomo di Surabaya yang akan dijadikan opsi. Keduanya stadion bagus. Tapi tentunya JIS memiliki keunggulan yang lebih dibandingkan Gelora Bung Tomo. Namun konon katanya di JIS masih ada kendala. Kendalanya yaitu soal lahan parkir. Nah, JIS memang stadion yang dirancang dengan minim lahan parkir. Bukan gak ada sama sekali ya. Hanya kapasitasnya yang tidak luas. Kantong parkir di JIS hanya untuk 1.200 kendaraan. Tujuannya adalah JIS menjadi stadion yang nanti penontonnya menggunakan transportasi publik kayak di luar negeri. Dimana seharusnya pemerintah makin ngebut membuat transportasi umum menuju JIS. Makin terfasilitasi. Kalau dilihat sih emang beda nih prioritas antara Pak Anies dan Pak Jokowi. Anies ingin melanjutkan LRT Jakarta ke JIS, namun setelah kepemimpinan Anies, LRT Jakarta atas instruksi Jokowi malah dialihkan ke Manggarai. Kalau niat mah ya seharusnya itu bukan jadi hambatan. Justru jadi tantangan buat pemerintah Indonesia. Ya paling enggak, pemerintah bisa mempercepat pembangunan stasiun KRL dan LRT Jakarta menuju Jakarta International Stadium. Namun pemerintah ini malah berencana merevitalisasi JIS dengan memperluas lahan parkirnya. Aduh Pak, JIS kan stadion baru. Duitnya mending buat revitalisasi stadion Indonesia yang lain aja. Karena beberapa stadion di Indonesia layak loh direvitalisasi. Seperti Stadion Pakansari yang masih sering kebanjiran. Atau Stadion Kanjuruhan Malang. Benerin aja akses transportasi publik untuk JIS Pak. Karena JIS stadion yang dirancang untuk masa depan. Kalau soal parkir mah sebenarnya itu bisa diatur. Soalnya Jakarta pernah punya pengalaman oke mengatur lalu lintas saat ada pertandingan di JIS. Yap, seperti saat sebelum launching ada pertandingan Atletico Madrid Barcelona FC
U18 yang pernah bertanding di Stadion JIS. Ada juga Konburi FC asal Thailand juga pernah bertanding melawan Persija di JIS. Saat itu acara yang digelar oleh Pemprov DKI Jakarta ini berjalan sukses. Lalu lintas dan parkir tertata dengan baik, penyediaan kantong parkir di luar area JIS dan pengaturan arus lalu lintas menjadi kunci di sini. Dan Pemprov DKI Jakarta totally mengerjakannya. Lancar jaya, sukses sentosa acaranya. Berkaca dari Jakarta, seharusnya PSSI yang didukung penuh oleh pemerintah pusat memiliki kekuatan lebih untuk mengatur semua itu agar pertandingan di JIS lancar jaya juga. Ya tinggal mau atau enggaknya aja sih sebenarnya mah. Yuk Senterian doakan Anies Baswedan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar dapat menjadi pemimpin kita semua di tahun 2024 mendatang yang sudah teruji dan terbukti di Jakarta Next Indonesia. Anies Baswedan untuk rakyat Indonesia. Mari subscribe Center Indonesia agar terus menyala untuk menjadi cahaya terang demi menuju perubahan dan persatuan Indonesia 2024 mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.